Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pendengar. Kali ini kita memasuki segmen Keramas, yaitu keresahan mahasiswa bersama teman saya. Saya Bambang Firmansyah. Hai teman-teman. Hai Bambang. Di segmen Keramas ini kita bakalan ngebahas soal perkembangan terbaru virus corona nih Bang. COVID ya. COVID-19. Gimana Mas Gil? Itu kan kalau si COVID tuh rata-rata ya di media beritanya tuh tentang proses perkembangan pasien yang terdampak gitu, angka ketakutan lah ya. Ketakutan benar. Nah, yang kita bakal bahas sebenarnya ada gak sih sisi lain gitu dari si corona ini, dari mulai dari aspek sosial, ekonomi dan lain-lain gitu. Menurut Bambang sendiri gimana? Ada banyak banget gitu kalau sisi lainnya di balik ketakutan, di balik kengerian lah gitu. Salah satu contohnya mah kayak gini sih, ke saya pribadi gitu. Ngelihatnya si COVID ini tuh bagi kita yang masih muda gitu. Ini kan kita terdampaknya di masa saat kita masih muda nih. Sebelum kita dewasa lah gitu ya. Yeah. Sebelum ada kebutuhan, sebelum ada tanggungan dan lain-lain gitu. Yeah. Nah itu tuh jadi suatu bentuk pembelajaran aja gitu, biar kedepannya kita lebih siap menghadapi kehidupan lah gitu. Barangkali di depan ada pandemi lagi kan, buat kita yang muda jadi tahu gitu karena pernah ngalaminnya. Iya. Benar. Gitu nggak sih? Iya benar sih. Nggak, maksudnya bukan soal kedepannya ada pandemi atau apa lagi gitu. Soalnya di kehidupan kan pasti ada hal yang terduga gitu. Kitanya benar kalau situasi kayak gini jadi berlatih gitu, gimana nih kedepannya kalau ada situasi genting kayak gini gitu. Dan untungnya kita yang masih muda-muda kan istilahnya nggak terdampak langsung lah gitu, kayak ke ekonomi atau hal-hal yang bersifat berat gitu ya. Belum terlalu lah ya. Kecuali kalau misalkan ke ya bermain atau apa, itu mah bisa dikesampingkan dulu gitu. Terus juga kan di segi ekonomi gitu, banyak juga kan orang-orang yang malah jadi menonjol gitu ke kreativitasannya. Seperti apa tuh? Di bidang makanan. Ya nggak, lihat di grup-grup WA pasti banyak orang yang ngepost makanan, ngepost dagangan apa gitu kan. Jadi mereka tuh terlatih lebih kreatif gitu. Benar nggak? Benar. Menurut Mas Gil. Bukan gitu ya? Daripada yang sebelumnya kan lebih tergantung ke keadaan, misalkan tergantung ke keadaan enak, jadi si manusia ini terlena gitu. Iya. Kalau sekarang kan ya orang udah susah gitu, putar otak gimana caranya biar dapat duit kan. Tapi kalau di lingkungan Mas Gil sendiri, masyarakat gimana? Kalau di sini mah dari pertama si PSBB diresmiin juga kayak jatuhnya normal-normal aja. Cuman mungkin
kayak pakai masker, jadi orang-orang pakai masker itu juga sebagiannya. Jadi itu jadi nambah ini ya, jadi nambah kepedulian tentang kesehatan kan. Oh iya, benar-benar kayak ya sebagian udah mulai pakai protokol kesehatan dalam berniaga atau apapun gitu di kayak supermarket, minimarket yang kayak gitu. Yang tadinya orang-orang teh pada cuek gini. Ya benar. Ya setidaknya gitu. Pakai masker, cuci tangan, yang gitu-gitu yang simpel. Meskipun kalau urusan social distancing udah susah, kalau di sini gak biasa kan orang-orangnya gitu. Cuman kalau pakai masker, cuci tangan yang kayak gitu udah mulai diterapin tuh. Nah, benar. Menarik sih itu kayak orang-orang teh jadi kemana-mana pakai masker kan. Ya. Yang tadi cuman pakai masker Japra gitu. Sekarang pada pakai masker penutup mulut kan. Masker Ultraman ya. Masker Ultraman bener. Tuh, dari masker aja tuh udah orang-orang tuh udah kreatif kan. Ya. Masker digambar kumis kan, ada mulutnya. Yang kalau ngeliatin kita teh asalnya ketawa terus. Padahal itu teh pakai masker. Iya benar. Terus dampak lain dari si corona ini jadi gini gak sih? Kita jadi lebih ngehargain soal kebersamaan gitu. Bener. Karena yang tadinya sering ketemu kan ya. Jadi jarang. Sekalinya ketemu jadi istilahnya kalau kata anak-anak sekarang mah quality time teh gitu. Benar-benar berkualitas gitu kan kalau ketemu yang benar kualitas. Kalau dulu kan ya tiap hari bareng ini kan kayak istilahnya aduh bosen atau gimana gitu kan. Ya kayak kan kalau dulu nongkrong apa ketemuan tuh kebanyakan kan main HP, main gadgetnya gitu kan, nggak jadi si kualitas ketemunya teh berkurang gitu. Cuman dengan adanya COVID ini orang-orang pada berusaha nih gimana caranya buat ketemu gitu, bercengkrama, benar-benar bercengkrama, ngobrol gitu. Bener. Apalagi kan kalau di mahasiswa sendiri kan ya ini kan istilahnya keresahan hati mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang biasanya nongkrong main game dan lain-lain lah istilahnya kurang berkualitas gitu. Ya. Nah sekarang sekalinya ketemu teh bener-bener dimanfaatin gitu. Terus kalau misalkan ini apa namanya teh sama keluarga juga gitu kan? Ya. Yang tadinya orang kuliah nih pada merantau kan, yang dari Sumatera, dari Aceh, dari Sumedang gitu. Ya. Pada ngekos kan. Jauh ya dari keluarga gitu, jarang. Jauh dari orang tua. Nah sekarang kan pada balik ke rumah gitu, bercengkrama sama orang tua. Meskipun pas banyak tidur dihantem gitu kan. Benar. Ya jadi gitu sih ya, harusnya mah kita ngelihat si corona tuh jangan dari sisi negatifnya aja gitu, jangan seolah-olah masyarakat dibuat ngeri gitu kan. Kita sebenarnya ada loh gitu sisi positifnya gitu, kayak gitu. Ada dari semua musibah lah pasti ada hikmah gitu. Iya. Apalagi kan ini kayak sekarang di pandemi itu dari bulan Maret dah, sekarang udah November gitu. Iya. Kita tuh lagi menunggu masa kebahagiaan yang akan tiba gitu. Jadi nanti di masa yang kebahagiaan itu akan tiba teh benar-benar kerasa.
oh inilah kehidupan gitu. Jadi kita bisa lebih menghargai kehidupan gitu. Iya. Benar. Soalnya apalagi pas di awal-awal tuh yang beritanya tentang kematian kan. Iya. Yang dilihat pocong lagi kan, ngeri. Iya benar. Ya kan seolah-olah si media tuh menakut-nakuti gitu kan. Bikin masyarakatnya ngeri. Ngeri banget lihat di TV. Waduh, udah berapa ratus ribu nih. Padahal kan ya mungkin si media juga membesar-besarkan lah ibaratnya gitu. Iya. Dan mungkin sisi lain selain menakut-nakuti juga nantinya jatuhnya kan si masyarakat diharapkan lebih mematuhi protokol kesehatan, lebih menghargai kesehatan. Sebenarnya kayak gitu kali ya. Dan secara tidak langsung gitu. Dan sekarang udah kebuktian kan masyarakat kemana-mana cuci tangan, kemana-mana pakai masker. Udah mulai jadi kebiasaan kan? Mulai jadi kebiasaan baru. Nah itu yang dikatakan new normal ya gini gitu kan? Ya AKB ya. Apa itu AKB teh? Anak kaya baru. Tapi kalau itu posisi di mana di Sumedang? Di Sumedang, di rumah. Oh, itu di Sumedang sekarang gimana nih perkembangannya? Apa ada yang positif? Apa gimana di sana? Kemarin tuh sempat ini di puskesmas gitu, di Tanjung Sari ya. Ada tuh berapa orang, 7 apa 9 gitu yang positif. Oh iya. Pasiennya tuh 2 apa 3 gitu, sisanya pegawai si puskesmas. Terus hari besoknya kan langsung si kuota pegawainya dikurangin tuh, yang positif sama pasiennya isolasi mandiri. 2 minggu kemudian ya udah normal lagi. Udah gak ada, setelah itu gak ada kasus-kasus lagi sih. Yang semua yang positif itu juga alhamdulillah balik lagi sehat lagi gitu. Ya pokoknya mah di tempat manapun lah, yang mau yang positif mau yang belum positif, semoga dijauhkan lah ke hal-hal yang buruk makan ya. Benar. Biar enak semuanya lagi gitu, kembali ke kehidupan normal seperti 2019. Ya, dan mungkin jauh lebih baik ya. Amin itunya mah. Ya udah. Jadi dari obrolan kita tadi ya mungkin kita mengajak gitu ya istilahnya. Cobalah lihat pandemi ini dari sisi jangan dari negatifnya aja, dari mulai tadi dari aspek ekonomi gitu, dari kita menghargai kebersamaan waktu gitu, terus kedepannya kita mempersiapkan kalau ada masalah terduga biar bisa nanganin gitu dengan cepat gitu ya. Benar itu sih. Lebih ke kita pengen ngajak teman-teman aja ke marilah kita berpikiran positif gitu. Di balik musibah pasti ada hidayah gitu. Hidayah apa sih? Hikmah. Hikmah, betul. Kalau hidayah sama pemain bulu tangkis. Tahu Pizza Palas itu mah. Ya udah tuh ya. Ya. Para pendengar, sekian dulu
obrolan kita. Bener, jangan lupa buat pada ngopi, betul nggak? Benar ngopi. Ngobrol bareng ngopi. Bener. Itu singkatan. Itu. Sekarang mah lagi musim ini ngopi subuh bukan ngopi senja. Kenapa? Sip. Soalnya sambil sholat subuh, bro. Oh, ya. Ya, teman-teman, sekian. Jangan lupa pantengin terus podcast ini. Sampai jumpa di next episode. Ya, betul. Keramas apa, Bang? Keresahan hati Mas Berto. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.